Sebagai manusia, kadang kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki, sehingga membuat keputusan-keputusan yang pada akhirnya menyebabkan penyesalan, terutama dalam hal mengelola keuangan. Dalam buku Psychology of Money dijelaskan, untuk mengukur kesuksesan seorang dalam mengatur keuangan, tidak bisa mengandalkan pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan berhitung sebagai parameter, melainkan faktor utama yang menentukan adalah perilaku dalam mengelola uang. Oke, supaya lebih singkat, kita langsung bahas 4 kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan. Ini berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman saya. Kesalahan pertama adalah berhutang untuk hal konsumtif. Robert Kiyosaki bagi pinjaman menjadi 2, yaitu pinjaman utang baik atau utang buruk. Utang baik adalah pinjaman yang berpotensi memberi keuntungan finansial, dan hutang buruk adalah sebaliknya. Contohnya, berhutang untuk membeli mobil mewah. Meski diklaim sebagai salah satu investasi, benda-benda ini mengalami penurunan nilai, sehingga tidak memberi keuntungan finansial jangka panjang. Orang yang benar-benar kaya berhutang untuk tambahan modal bisnis. Mereka menyebutnya opportunity cost atau biaya dari alternatif lain yang mungkin membawa lebih banyak keuntungan. Sedangkan orang yang ingin terlihat kaya, mereka berhutang untuk membeli mobil mewah untuk membuat teman-temannya terkesan. Misal kita kredit mobil 1M dalam jangka waktu 5 tahun, misal bunganya 10% per tahun, angsuran bunganya sendiri saja 8.300.000 per bulan. Ini kayak kita investasi ke reksadana, bunganya sama-sama 10% per tahun, bedanya kita dapat duit per bulan 8.300.000 dengan free tanpa ngapa-ngapain. Berbeda pinjaman untuk bisnis yang sudah jalan, misalnya kebanyakan bisnis per bulan margin keuntungannya mungkin 20%, per tahunnya jadi 240%. Jika berhutang untuk scale up bisnisnya 1M dengan bunga 10% per tahun, otomatis bunga bank tersebut tertutup oleh margin keuntungan bisnis. Ini yang disebut opportunity cost. Jika sebaliknya, siap-siap saja mengalami kebangkrutan. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Bahkan yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang berhutang pinjol untuk gaya hidup. Kesalahan kedua yaitu salah berinvestasi. Berinvestasi itu penting, namun banyak hal yang bisa menjadi jebakan dalam dunia investasi yang harus kita waspadai. Salah satu kesalahan yang membuat kita rugi dalam berinvestasi yaitu kita invest di instrumen yang tidak begitu kita pahami. Misalnya investasi di saham. Memang banyak orang kaya yang berinvestasi di saham seperti Warren Buffett, Pak Lo Keng Hong, Pak Sandiaga Uno, dan lain-lain. Namun jika kita tiba-tiba masuk dalam investasi saham ini dengan minim ilmu, saya berani bertaruh, tidak butuh waktu lama lagi Anda akan bangkrut, karena investasi saham ini bukan judi. Di video lain mungkin aku akan bahas dasar-dasar investasi saham agar kita tidak bangkrut. Akhir-akhir ini banyak orang yang tergiur dengan tren investasi yang sedang marak seperti penipuan berkedok investasi, seperti binary option, bursa komoditi fiktif, money games, skema Ponzi, robot trading AI. Masih ingat kasus-kasus crazy rich medsos yang ditangkap karena kasus investasi bodong ini? Investasi bodong itu ciri-cirinya seperti skema keuntungan besar dalam waktu singkat, klaim investasi tanpa risiko, membawa skema perekrutan, dan ada juga skema Ponzi. Skema Ponzi ini sistemnya, seorang akan diberi keuntungan investasi palsu, padahal keuntungan tersebut merupakan sebagian uang dari investor sebelumnya yang juga kena tipu. Jika kita tidak memahami instrumen investasi, bisa-bisa kita terperosok ke dalamnya. Perlu yang namanya melakukan riset, pelajari dulu sistemnya, atau bertanya dengan orang yang lebih mengerti. Ada beberapa instrumen investasi yang populer, yaitu seperti deposito, emas, properti, reksadana, bisa reksadana saham, obligasi, pasar uang, kemudian investasi saham. Yang ini yang saya suka. Sedikit saran untuk kalian yang ingin belajar investasi, terutama investasi saham, bisa menggunakan aplikasi Ajaib, Hotmirai, Stockbit, Mandiri, dan lain-lain. Jangan aplikasi Bibit untuk investasi reksadana. Untuk yang ingin mendaftar, silahkan nanti klik link di deskripsi. Lanjut pada kesalahan ketiga, yaitu tidak mempunyai dana darurat dan asuransi. Emergency fund atau dana darurat adalah jumlah uang yang kita siapkan untuk mengantisipasi situasi darurat seperti sakit, kecelakaan, bencana alam, kena PHK, bangkrut, dan lain-lain. Untuk menentukan jumlah dana darurat ini ada banyak metode. Misalnya ketika kita belum menikah, tentukan 6 bulan pengeluaran, ketika sudah menikah 9 kali pengeluaran, dan ketika sudah punya anak 12 kali pengeluaran bulanan. Misalnya kita total pengeluaran bulan kalian yang sudah punya istri dan punya anak, cukup satu istri aja, misalkan 20 juta, maka dana daruratnya yaitu 12 kali 20 juta, yaitu 240 juta. Bukan hanya dana darurat, asuransi juga harus diperhatikan. Tidak bisa dipungkiri, kesehatan adalah salah satu investasi terpenting. Misal saja ini, semoga saja tidak terjadi pada kita. Seandainya jika kita sakit penyakit dalam yang menimbulkan biaya ratusan juta hingga miliaran, perawatan yang
yang lama, sedangkan kita tidak memiliki asuransi, maka tabungan dan aset yang kita miliki, yang sudah kita capek-capek kumpulkan, akhirnya akan menjadi korban. Kesalahan keempat yaitu tidak mencatat pengeluaran dan terlalu boros. Ini bisa jadi salah satu kesalahan terbesar dalam mengelola keuangan. Banyak yang mengatakan kalau tidak mencatat pengeluaran itu sama seperti jalan tanpa peta, benar-benar tidak jelas. Kita bisa kehilangan arah, kita bisa kehilangan jejak kemana uang kita pergi, dan akhirnya nggak tahu sebenarnya uang kita ini dipakai untuk apa. Ditambah lagi sifat boros yang asal beli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Mungkin kadang-kadang kita males untuk merasa ribet buat nulis-nulis keuangan, tapi percaya dengan mencatat pengeluaran kita bisa lebih aware tentang kondisi keuangan kita. Ada banyak aplikasi untuk mencatat keuangan kita, misalnya Spendi, Money Lover, Monify, Finansialku. Tinggal kalian coba mana yang paling cocok untuk kalian sendiri. Kalau saya dulu lebih suka dengan Spendi. Jika kalian memiliki pengalaman-pengalaman mengenai penyesalan kalian dalam mengelola keuangan, feel free silahkan komen di bawah ini.